Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Nabila dengan NIREM 0305190057 dari kelas 6 Agribisnis Hortikultura 1 Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang resiko dan ketidakpastian. Resiko itu sendiri mengacu pada resiko yang dapat diperkirakan, sedangkan istilah ketidakpastian mengacu pada pengertian resiko yang tidak diperkirakan. Apa itu resiko? Resiko merupakan suatu konsepsi dengan berbagai makna, tergantung atas konteks disiplin ilmu atau cara pandang yang menggunakannya. Resiko adalah tingkat penyebaran nilai dalam suatu distribusi di sekitar nilai rata-ratanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resiko sebagai akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu tindakan. Resiko menurut para ahli. Menurut Arthur G. Kewan 2000, resiko adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai atau operasional sebagai deviasi standar. Definisi resiko. Menurut Hanifi 2006, resiko merupakan besarnya penyimpanan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan tingkat pengembalian aktual. Jenis-jenis resiko berdasarkan kerugian. Yang pertama, resiko pasar atau market risk. Resiko pasar sendiri diakibatkan karena perubahan dalam pasar secara makro, di mana banyak pebisnis yang tidak mampu membendungnya. Contohnya, ketika menjalankan suatu usaha dengan membuat menu baru yang saat itu berkembang dan diminati konsumen, namun tiba-tiba keluarlah menu baru yang menjadi kegemaran konsumen. Itulah yang menjadi resiko pasar pebisnis. Yang kedua, berdasarkan kontrol usaha. Jenis-jenis resiko usaha berdasarkan kontrol usaha yaitu resiko yang bisa dikendalikan dan resiko yang tidak bisa dikendalikan. Contoh resiko usaha yang bisa dikendalikan adalah pasokan produk di pasar yang siap dilaksanakan, kemudian dalam berbulan-bulan produk tersebut belum maksimal dalam penjualannya. Nah, resiko tersebut dapat dikendalikan dengan melakukan beberapa evaluasi produk. Yang ketiga, resiko operasional. Resiko ini biasanya akan berdampak pada suatu kegagalan dalam mengelola perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Resiko ini terjadi karena ada beberapa kegagalan teknis seperti server error, human error, dan lain sebagainya. 4. Resiko finansial. Resiko ini biasanya akan berdampak kepada finansial perusahaan dan mengacu secara khusus terhadap arus kas, masuk dan keluar yang memungkinkan terjadinya kerugian finansial perusahaan. Apa itu ketidakpastian? Ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Kata ketidakpastian sendiri berarti suatu keraguan. Dengan demikian, pengertian ketidakpastian dalam arti yang luas adalah suatu pengukuran di mana validitas dan ketetapan hasilnya masih diragukan. Penyebab munculnya ketidakpastian. Yang pertama, jarak waktu, di mana dimulainya sampai berakhirnya suatu kegiatan. Makin panjang jarak waktu, maka makin besar ketidakpastiannya. Kedua, informasi. Adanya keterbatasan informasi dapat memicu munculnya ketidakpastian. Yang ketiga, keterbatasan. Adanya keterbatasan seperti keterbatasan pengetahuan maupun kemampuan juga menjadi penyebab munculnya ketidakpastian itu sendiri. Contoh ketidakpastian. Jika Anda tidak tahu apakah besok hari cerah atau mendung, maka Anda mengalami ketidakpastian. Bila Anda menerapkan kemungkinan ini pada hasil kemungkinan yang menggunakan perkiraan cuaca atau penilaian kemungkinan terkalibrasi, Anda telah memperkirakan ketidakpastian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.